Ada yang sudah sampai inkrah putusannya. Di dakwaan disebut bersama-sama. Tapi yang bersama-sama itu sampai sekarang nggak nongol. Sebut aja, Ya. udah ada budi-budi lainnya ya. Aduh. Tolong ya Bapak, Maria mau nanya. Iya, dari tadi Maria ngomongin gila. alat Kasih bukti. dong, Bang Tolong Saud, Bapak, sebelah dong. Barang tolong. bukti. Maria mau nanya loh. Ini barang ini. Maria Soalnya ini kan silakan, yang lagi mau nanya. hot-hotnya itu kan pasca peradilan yang Sama gugur Bapak, itu kan. Mama. Bukan yang lagi hot-hotnya itu, tapi kan dengar-dengar katanya itu udah kayak skenario ya kan, udah kayaknya dipaksakan juga untuk Tebang digugurkan pilih. gitu, digugurkan gitu ya. Itu gimana sih Gimana, Pak? tanggapannya? Nah tuh pertanyaannya Beneran gimana? tuh. Ya, Benar ketika skenario, seseorang tebang mengajukan sesuatu yang menurut dia tidak adil, sistem hukum yang baik itu adalah harus menanggapinya. KUHP sudah mengaturnya. Setiap orang yang merasa dirinya kena abuse of power atau katakanlah proses penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang dia pikirkan, rasakan atau mungkin dia alami, pra-peradilan adalah tempatnya. Dan oleh sebab itu makanya KPK selalu melayani. Oke, ada puluhan pra-peradilan, hanya 2 sejauh ini yang kemudian kita masih berdebat tentang kalahnya kita. Tapi pra-peradilan itu tidak pernah tidak kita layani. Karena disitulah tempat peradilan terakhir bahwa apakah KPK prudent di dalam melaksanakan pekerjaannya, gitu kira-kira. Jadi bukan dalam skenario ya? Mungkin mereka mengatakan itu sebagai sebuah cara untuk mereka quote unquote ngeles ya, lari dari hukum-hukum pembuktian yang sudah kita jalankan, tapi hukum memang membiarkan mereka untuk melakukan itu karena di situ letak keadilan. KUHP kita mengatur itu. Gitu. Takut kalah katanya. Iya. Takut kalah, Bukan- soalnya kalau bukan- peradilan Nah, itu coba kan sedikit- biasanya kayak sedikit- gitu. Sedikit tambahin nih Pak Saud ya. Kita yang nonton aja kadang udah dia tuh salah harusnya, tapi kadang ngerasa jadinya kayaknya ini KPK kok kayak kurang tegas. Ini kurang tegas atau jangan-jangan takut? Karena yang sebelumnya kan ada kejadian juga ya kan, bercengkerama dengan air keras. Atau mungkin itu juga yang membuat akhirnya KPK menjadi kurang tegas? Atau ada apa yang di dalam KPK mungkin menjadi penghalang juga? Ya, Nah gimana? lagi-lagi bahwa kekuatan pembuktian itu penting. Kita harus ngirim orang ke Amerika, baru kemudian 2-3 hari ketemu, kemudian dia goyah, kemudian dia bunuh diri. Itu bukti-bukti bahwa kita untuk proses mengumpul bukti-bukti itu ada banyak cara, ada banyak. Oleh sebab itu kadang-kadang terkesan lambat. Kan ini mulai dari 2011, Kang Asep paham betul. Dari 2011, 5 tahun loh Mas. Saya begitu pertama kali masuk, habis dilantik, kita tanya apa ini yang belum ini? Ini saya dengar begini-begini. Oh ya, lama sekali. Bahkan BLBI 99. Kurangnya bukti Ya. atau ada jangan-jangan ada perdebatan yang keras atau ada kubu-kubuan malah kira-kira. Ya. Di dalam enggak, Mas. KPK sendiri ya? Saya Atau di dalam mengatakan KPK-nya sendiri mungkin ada sesuatu. Pak Saud, jangan-jangan apa dulu sebelum bisulnya meletus ini pecah, bisulnya pecahnya kan dipecah oleh Pak Saud ini. bukan saya Mas, kami berlima Mas. Oh berlima gitu. Kalau Ini di dalam intelijen ini namanya elicitation. Mancing saya ngomong tanpa sengaja saya ini. Nggak akan berhasil kalau Mas yang dulu elicitation. kok Ini, Mas. nggak dipecahkan itu benar apa karena alat buktinya itu belum lengkap? Apa karena kalau yang dulu ada yang itu tadi deal-dealan atau apa begitu? Enggak, Mas. Oh enggak Nah. benar. Yakin, ya, mungkin Kang Asep kalau mau bela saya bisa mereka bayangkan bagaimana high profile person kita harus manage itu secara hati-hati. Ini negara kita, ya kan, orang luar juga akan menilai, oh kok begitu sih cara mengambil speaker di parlemen, bisa jadi juga begitu. Karena kalau kita tidak firm di dalam pembuktian itu, yang sudah buktinya seperti itu aja masih ada proses pra-peradilan, masih cara-cara yang digunakan kita tahu sangat. Tapi betul ada kalimat-kalimat ya misalnya nih ya, ini bayangan lah ya. Ada kalimat misalnya gini kan, Anda kan orang baru waktu itu, baru masuk, tahu apa sih soal KPK gitu. Iya, Lalu Anda menjawab, ini salutnya kita di sini, Anda jawab, saya tahu itu yang EKTP sudah begitu lama kok nggak naik-naik gitu ya. Iya. Lalu Naikkan segera. inilah naik dan kemudian menjadi pecah bisulnya di situ. Ya. Karena kan kita tahu ada kasus-kasus lain ya di Riau, Jakabaring dan lain-lain itu kurang lebih mungkin orangnya kena itu juga sebetulnya. Tapi kan nggak Putih namanya naik-naik. kalau berani kok udah nyebut nama. Enggak kan saya Enggak ke baris krim. nama saya sudah nyebut nama stadion. Oh stadion. Nama stadion Nama ya kan? Oh itu, Sulawesi Sulawesi kan Stadion di beda Jakabaring. sama Iya orang. kan sudah nyebut nama tapi nggak muncul-muncul. Ingat ada asas praduga tak bersalah. bersalah. Sudah benar itu. Benar. Takut bisul Fendi. tahu. Tapi karena itu kemudian kasus ini jadi naik. Betul nggak? Ada Jadi, semacam perdebatan begitu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa begini,
kami di KPK itu detail. Background saya juga saya selalu detail. Setiap case itu saya gambar sendiri kadang untuk meng-cross check and balance penyidik-penyidik kita, penyelidik-penyelidik kita dan jaksa penuntut. Untuk beberapa case itu saya detail, saya gambar sendiri. Dan untuk case ini saya setahun yang lalu tidak ragu. Tapi lagi-lagi hukum-hukum pembuktian itu tidak seperti itu. Penyidik harus melakukan proses. Mereka mempunyai haknya untuk sampai di mana mereka mengerjakan siapa yang harus diperiksa lebih dulu, kemudian diskusi dengan kita. Nah, proses-proses itu tidak bisa kita percepat begitu saja tanpa kita menjalani sebuah mulai dari penyelidikan dan seterusnya. Ini Itu saya mungkin setuju. yang lama di situ. Nggak bisa dipercepat. Ya. Dan selama ini kalau di lapangan yang bisa mempercepat tuh Ray Rangkuti. Silakan Ray. Oh ya, itu dia. Saya penasaran. Malam ini kok Bang Ray Rangkuti kok kalem Yang bisa banget mempercepat gitu tuh loh. dia. Apa Kalau sih? di Ayo dong lapangan- kita berikan waktu khusus sama Bang Ray. Ayo kemarin nangis sepatu dong. Dia lagi menyusun ini kata-kata untuk bukan nyerang Pak Saud, tapi nyerang DPR. Oh. Nyerang DPR dia. Jadi di balik diamnya berbahaya ya. Ayo langsung dikeluarkan saja senjata pamungkasnya nih Bang Saya Ray. jadi bingung juga mau nanya apa juga. Gimana Tapi Bang? bagi saya yang tertarik ini, 2 kali semacam kekalahan di pra-peradilan. Dan respon KPK agak berdebat kan soal kenapa gitu. Nah sejauh ini kesimpulan KPK apa terhadap itu? Apakah memang karena KPK-nya yang nggak mampu menyusun dalil-dalil hukum di pra-peradilan sehingga kalah gitu? Atau memang menurut KPK proses di pra-peradilan yang nggak mungkin bisa ditebak? Misalnya dengan menyebut kalau yang pertama itu kan soal bukan hanya 2, udah 3 kali menurut saya ya pra-peradilan. Kalah maksudnya. Nah itu yang kesimpulan KPK sekarang apa? Apakah karena memang proses pengambilan bukti yang sehingga mengakibatkan di pra-peradilan kalah? Atau karena memang apapun yang dilakukan oleh KPK di pra-peradilan kan bisa saja KPK kalah karena persepsi hukum yang berbeda. Saya lebih cocok di situ. Saya harus terbuka di forum ini. Ketika kita kalah pra-peradilan pertama, kita rapat, saya selfie di depan semua penyidik. Ini selfie saya terakhir. Saya pulang ke rumah, kalau istri saya setuju, saya mundur dari KPK. Kalau begini cara pra-peradilan, terus saya dikritik. Oh jangan begitu Pak Saud, Anda contempt of court. Iya kita menghargai putusan itu, tapi kalau begini cara memutuskannya, saya tidak bisa di KPK secara keseluruhan, karena kita akan di pra-peradilankan terus. Jadi saya mengatakan, saya lebih cenderung memang kehati-hatian kita itu perlu. Tapi ketika putusan itu didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan proses yang benar, kemudian kita dikalahkan, saya ngapain lagi ya di KPK? Tapi memang ibu-ibu 9 orang pasti marah sama saya, Pak Saud kamu udah tanda tangan. Saya tanda tangan memang dulu. Kami berlima ini tanda tangan di depan ibu-ibu 9 itu tidak boleh mundur. Tapi saya bilang kalau istri saya bilang mundur, saya mundur. Cari makan saya bisa di kebun kok. Saya bisa bisa kejar bakso. kalau Pak Saud mundur. Kontrak kita itu 4 tahun loh. Waktu saya milih Anda itu 4 Ya tahun. akhirnya nggak mundur kan Mas. Iya. Akhirnya nggak mundur. Yang penting nggak Karena mundur, saya lihat tapi- tadi itu agak sedikit frustasi dengan bukti yang sedemikian itu kok kita bisa kalah ya. Iya. Makanya penyidik-penyidik yang Pak Saud jangan begitu dong, kalau Pak Saud lemah gimana dong. Maksud saya begini, bukan saya melamar secara pribadi, tapi bagaimana bisa mempertahankan ini secara baik, kemudian kita mempertahankan secara baik, prosesnya baik, tapi kemudian putusannya seperti itu. Lagi-lagi saya diingatkan bahwa memang kita harus menghargai semua putusan yang dibuat oleh pra-peradilan. Setuju. Kalau itu kita nggak terlibat. Baik.